Bayangkan, di sebuah desa sunyi, 7 hari setelah tahlilan, seorang lelaki yang dikubur lupa dilepaskan tali pocongnya. Dari tanah makam yang seharusnya tenang, ia bangkit. Bukan hanya untuk menuntut, tapi juga membawa arwah-arwah lain keluar dari perut bumi. Malam-malam desa itu berubah jadi neraka, dan apa yang mereka alami bisa saja terjadi di mana saja, termasuk di tempatmu sekarang. Hujan deras mengguyur tanah pemakaman desa Wringin Sewu sore itu. Desa kecil yang dikelilingi hutan bambu lebat itu tampak semakin muram di bawah langit kelabu. Rintik hujan jatuh di atas tanah merah, membuat genangan di antara nisan-nisan tua yang berlumut. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang layu, menambah kesan sendu sekaligus mencekam. Hari itu, warga mengantarkan kepergian Pak Surya, seorang pedagang hasil bumi di pasar desa. Ia dikenal keras kepala, tapi juga rajin bekerja. Kematian mendadaknya mengejutkan banyak orang. Ia menghembuskan napas terakhir saat sedang menimbang karung beras di kiosnya, tanpa tanda sakit sebelumnya. Seolah-olah ajal menjemputnya tanpa memberi isyarat sedikit pun. Prosesi pemakaman berlangsung cepat. Para lelaki desa beriringan menggotong keranda putih menuju liang lahat. Di barisan depan tampak Pak Karto, tetua desa yang dituakan, berjalan dengan payung hitam di tangannya. Di balik sorot matanya yang tegas, tersimpan rasa khawatir. Bukan hanya karena hujan deras, tapi juga firasat buruk yang sejak pagi mengganggunya. "Cepat, jangan sampai jenazah terlalu lama di luar," ucap Pak Karto. Lantang namun terbata, karena hawa dingin menusuk tulang. Di dalam liang lahat, beberapa warga bersiap menurunkan jenazah. 2 pemuda desa, Rian dan Bagus, ikut membantu. Tangan mereka berlumuran tanah basah saat mengatur posisi tubuh Pak Surya yang sudah dibungkus kain kafan putih. Hujan semakin deras, membuat tanah jadi becek dan sulit dipijak. Saat itu, suasana terburu-buru membuat banyak hal terlewat. Doa dan tata cara tetap dilaksanakan, tapi dalam keadaan terbatas. Pak Karto membaca talqin dengan suara bergetar, sesekali terganggu oleh derasnya air hujan yang menetes dari payungnya. Warga lainnya bergantian menutup liang lahat dengan tanah, mencangkul cepat agar segera selesai. Namun ada satu hal yang nyaris tak diperhatikan. Tali pocong di kepala Pak Surya tidak benar-benar dilepas, hanya longgar, tapi masih mengikat. Dalam kondisi tergesa, semua orang mengira sudah sesuai tata cara. Tidak ada yang menyadari bahwa kelalaian kecil itu akan berubah menjadi malapetaka besar bagi seluruh desa Wringin Sewu. Ketika tanah terakhir ditimbun dan doa penutup dilantunkan, suasana mendadak terasa ganjil. Angin berhembus dingin dari arah hutan bambu, membuat bulu kuduk sebagian orang berdiri. Anak-anak kecil meringkuk di balik tubuh orang tua mereka, sementara beberapa orang tua saling pandang, merasa ada yang janggal, tapi tak berani bersuara. Malam itu, setelah pemakaman, rumah keluarga Pak Surya dipenuhi warga untuk tahlilan. Doa bersama berlangsung selama 7 malam berturut-turut sebagaimana adat setempat. Semua berjalan lancar, meski sebagian orang masih merasa ada hawa berat yang menggantung di desa itu. Mereka tidak tahu, hari ke-7 tahlilan akan menjadi awal dari teror yang tak pernah mereka bayangkan. Malam ke-7, tahlilan keluarga Pak Surya tiba. Rumah kayu besar peninggalan leluhur keluarga itu dipenuhi warga desa Wringin Sewu. Lampu-lampu minyak berjejer di sudut ruangan, mengusir gelap yang sesekali menyelinap di antara bayangan dinding bambu. Aroma kopi hitam dan kue basah bercampur dengan bau dupa yang menyala, menebarkan asap tipis yang menggantung di udara. Doa-doa
dilantunkan khusyuk. Suara Pak Karto yang memimpin bacaan terdengar berat namun mantap. Semua orang berusaha khidmat meski ada rasa ganjil yang tidak bisa mereka jelaskan. Sejak sore, suasana desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah hutan bambu menderu, membawa suara gesekan daun yang nyaring, seperti bisikan-bisikan samar. Di barisan belakang, dua pemuda, Rian dan Bagus, duduk berdampingan. Mereka tampak resah. Rian, dengan wajahnya yang pucat, sesekali melirik keluar jendela. "Kau dengar itu, Gus?" bisiknya pelan. Bagus mengernyit. "Apa?" Suara seperti ada yang menggergaji kayu. Tapi aku tahu di luar sana tidak ada siapa-siapa. Bagus menelan ludah. Memang sejak mereka duduk, telinganya menangkap suara aneh, seperti sesuatu yang tergores-gores dari kejauhan. Ia berusaha menepis pikiran itu dan kembali menunduk, mengikuti doa. Namun, rasa tidak nyaman semakin kuat. Ketika doa selesai, warga satu persatu pulang. Beberapa ibu masih sibuk membereskan baki kue, sementara anak-anak kecil mengantuk di pangkuan. Rian dan Bagus membantu merapikan tikar, lalu ikut keluar bersama rombongan. Malam itu gelap. Bulan tertutup awan tebal, membuat desa terasa sepi dan menekan. Dari kejauhan, suara anjing-anjing kampung menggonggong panjang, lalu mendadak berhenti serempak. Sunyi yang tertinggal begitu pekat, seolah seluruh desa menahan napas. Di tengah jalan pulang, Rian tiba-tiba berhenti. Ia meraih lengan Bagus dengan erat. "Gus, lihat ke kuburan." Suaranya bergetar. Bagus menoleh. Dari kejauhan, di arah pemakaman desa yang dikelilingi hutan bambu, terlihat kabut putih tipis yang berkumpul di atas tanah. Tapi yang membuat darah mereka membeku adalah sesuatu yang tampak samar di antara kabut itu. Sosok putih berdiri tegak di atas salah satu gundukan tanah merah yang masih baru. Wujudnya kaku, kepalanya tertunduk, kain kafan masih menempel di seluruh tubuhnya. Dan jelas, di bagian kepalanya, tali pocong masih melilit, menggantung seperti simpul yang belum pernah dibuka. "Pocong," bisik Rian, hampir tak bersuara. Bagus memucat. "Tidak mungkin, itu kuburan Pak Surya kan?" Keduanya terpaku, tubuh kaku seperti kehilangan tenaga. Sosok itu mulai bergerak, tidak berjalan, tapi meloncat pelan, seolah mencoba bangkit dari ikatan. Setiap kali ia bergerak, suara kain kafan yang bergesekan terdengar jelas, menusuk telinga dalam keheningan malam. Seketika, keduanya lari tunggang langgang menuju rumah masing-masing. Nafas terengah, jantung berpacu kencang. Namun bayangan itu terus menghantui, menempel di kepala mereka. Pak Surya bangkit dari kuburnya dengan tali pocong yang belum dilepas. Keesokan harinya, desas-desus menyebar. Beberapa warga mengaku mendengar suara berat dari arah pemakaman, seperti rintihan panjang di malam hari. Anjing-anjing terus menggonggong tanpa sebab, dan ayam-ayam berkokok sebelum fajar, tanda ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Karto dipanggil oleh para tetua desa. Di beranda balai desa, mereka duduk melingkar, wajah-wajah serius, mata penuh gelisah. "Pak Karto, apakah benar tali pocongnya Pak Surya belum dilepas?" tanya seorang lelaki tua bernama Pak Widi. Pak Karto menghela napas panjang. Aku tidak yakin. Saat itu hujan deras, kita semua tergesa-gesa. Mungkin ada yang terlewat. Kalau benar begitu, kita sudah melakukan kesalahan besar," potong Pak Widi dengan nada tajam. "Kau tahu adat kita. Kalau tali pocong tidak dilepas, arwahnya bisa gelisah. Bisa bangkit kembali hening, menyelimuti ruangan. Semua saling pandang, wajah pucat. Hanya suara angin dari hutan bambu yang masuk lewat celah dinding balai desa." Pak Karto akhirnya berkata, "Malam ini kita harus memastikan. Kalau memang benar, kita buka kembali kuburnya." Namun tidak semua setuju.
Beberapa warga ketakutan. "Membongkar kuburan? Malam hari? Apa kau tidak gila?" Sahut yang lain. Akhirnya, keputusan ditunda. Mereka sepakat menunggu tanda-tanda lebih jelas. Tapi, di dalam hati, ketakutan sudah menyebar. Malam berikutnya, Desa Wringin Sewu kembali diguncang. Kali ini bukan hanya Rian dan Bagus yang melihat. Seorang ibu yang rumahnya dekat pemakaman mendengar suara benda berat meloncat-loncat di halaman rumahnya. Saat mengintip dari celah jendela, ia melihat kain putih kotor dengan noda tanah bergerak kaku melewati pekarangannya. Jeritan ibu itu membangunkan seisi rumah. Suaminya keluar dengan lampu minyak, tapi sosok itu sudah hilang. Hanya jejak tanah basah yang tertinggal di lantai bambu. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin. Warga yakin Pak Surya tidak tenang di kuburnya. Ia bangkit mencari seseorang atau sesuatu. Dan semua orang sadar malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Desa Wringin Sewu kian dicekam rasa takut setelah kabar penampakan pocong Pak Surya menyebar. Siang hari, desa masih tampak biasa saja. Orang-orang tetap pergi ke ladang dan ke pasar, tapi wajah mereka pucat dan penuh kegelisahan. Malam hari, tidak ada seorang pun berani keluar rumah. Jalanan desa yang biasanya ramai dengan suara jangkrik kini sunyi. Hanya terdengar gesekan daun bambu yang makin menambah mencekam. Rian dan Bagus, dua pemuda yang pertama kali melihat pocong di kuburan, hampir tidak bisa tidur. Mereka terus terbayang wajah pucat Pak Surya saat masih hidup, kini berubah menjadi sosok putih dengan kain kafan kotor tanah. Rian bahkan mulai menyesal karena ikut menurunkan jenazah ke liang lahat. "Kalau saja waktu itu aku lebih teliti, mungkin kita tidak akan mengalami ini," kata Rian lirih di beranda rumahnya. Malam itu, Bagus yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan. "Jangan salahkan dirimu. Semua orang tergesa-gesa karena hujan deras. Itu bukan salahmu, Yan, tapi nada suaranya sendiri bergetar. Ia tahu ada kemungkinan besar tali pocong Pak Surya memang belum dilepas. Dan jika benar, mereka semua sudah melakukan kelalaian fatal." Malam itu, tepat setelah tengah malam, teror pertama benar-benar terjadi. Seorang lelaki paruh baya bernama Pak Rono, yang rumahnya berada paling dekat dengan pemakaman, terbangun karena mendengar suara keras di halaman. Seperti ada sesuatu yang meloncat-loncat, menghentak tanah basah. Ia mengira itu ulah kambing peliharaannya yang lepas. Dengan malas, ia mengambil lampu minyak dan membuka pintu. Namun saat lampu menyorot pekarangan, darahnya seolah berhenti mengalir. Di bawah pohon mangga, berdiri sosok putih kaku. Kain kafannya berlumuran tanah basah, kepalanya tertunduk, dan ikatan tali masih melilit erat. Sosok itu menoleh perlahan, menatap langsung ke arah Pak Rono dengan wajah pucat membiru, matanya kosong menghitam. Pak Rono ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu bergerak mendekat dengan lompatan berat. Setiap kali meloncat, tanah bergetar ringan dan suara kain kafan berdecit menusuk telinga. Surya, desis Pak Rono, hampir tak bersuara. Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah darinya. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan, seperti tulang retak. Lalu pocong itu meloncat sekali lagi, menubruk tubuh Pak Rono hingga jatuh ke tanah. Lampu minyak terlempar, api kecil berkobar sebentar, lalu padam, menyisakan pekat dan jeritan panjang yang menggema ke seluruh desa. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Pak Rono di halaman rumahnya. Wajahnya membiru, lidah terjulur, seolah dicekik sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada luka, tapi jelas ia meninggal
dengan cara mengenaskan. Istrinya menangis histeris, sementara warga lain berkumpul dengan wajah ngeri. Mereka semua tahu ini bukan kematian biasa. Pak Karto datang bersama Pak Widi. Keduanya memandangi jenazah Pak Rono dengan sorot mata berat. Ini akibatnya, gumam Pak Widi lirih. Aku sudah bilang, kita harus pastikan kuburannya. Pak Karto mengusap wajahnya, gelisah. Kalau benar ini ulah arwah Surya, maka tidak ada waktu lagi. Malam ini kita harus lakukan sesuatu. Berita kematian Pak Rono membuat seluruh desa lumpuh. Tidak ada yang berani keluar rumah begitu matahari mulai tenggelam. Semua pintu dikunci rapat, jendela ditutup rapat-rapat. Anjing-anjing desa terus menggonggong sepanjang malam, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Di rumah masing-masing, Rian dan Bagus tidak bisa tidur. Mereka mendengar kabar kematian Pak Rono langsung dari tetangga, dan itu membuat rasa bersalah mereka semakin besar. Gus, kata Rian dengan suara bergetar, kau sadar? Pak Surya seolah mencari orang-orang yang menurunkannya ke kubur. Pertama kita yang melihat, sekarang Pak Rono yang rumahnya dekat kuburan. Jangan-jangan kita yang berikutnya. Bagus menelan ludah. Kata-kata itu seperti pisau menusuk pikirannya. Ia ingat jelas saat mereka menutup liang lahat dengan tanah, Pak Rono ada di sana juga. Berarti benar, arwah Surya menuntut sesuatu yang belum selesai. Sementara itu, di rumahnya, Pak Karto duduk termenung dengan kitab doa di tangannya. Ia merasa bersalah sebagai pemimpin adat sekaligus orang yang bertanggung jawab dalam prosesi pemakaman. Hujan deras memang membuat semua tergesa, tapi kelalaian itu kini menjerat seluruh desa. Ia bertekad, malam nanti setelah Isya, ia akan mengumpulkan beberapa orang berani untuk membuka kembali kuburan Pak Surya. Meskipun berbahaya, itu satu-satunya cara untuk menenangkan arwah yang gelisah. Namun, tanpa ia sadari, dari balik jendela rumahnya ada sesuatu yang mengintai. Bayangan putih melompat perlahan di halaman, mengamati rumah tetua desa itu dengan tatapan kosong, penuh dendam. Malam baru saja dimulai dan desa Ringin Sewu akan segera menyaksikan teror yang lebih mengerikan. Malam itu, suasana desa Ringin Sewu semakin mencekam. Setelah kematian Pak Rono, tak ada lagi warga yang berani menyalakan lampu minyak di luar rumah. Desa yang biasanya masih ramai dengan suara orang bercengkrama kini sunyi bagai desa mati. Hanya angin malam yang sesekali menerpa rumpun bambu menimbulkan suara gesekan seperti ratusan bisikan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Di balai desa, beberapa orang berkumpul dengan wajah tegang. Pak Karto duduk di tengah lingkaran, ditemani Pak Widi, Rian, dan Bagus. Mereka dipilih karena dianggap paling berani. Ada pula 3 lelaki lain, yakni Samsul, Marto, dan Darman, yang bersedia membantu meski wajah mereka tak bisa menyembunyikan rasa takut. Kita tidak punya pilihan lain, ujar Pak Karto pelan. Suaranya berat. Arwah Surya gelisah. Selama tali pocong di kepalanya belum dilepas, ia akan terus berkeliaran, menuntut, dan korban akan bertambah. Pak Widi mengangguk. Malam ini juga kita lakukan. Kalau menunggu besok, bisa-bisa kita kehilangan lebih banyak nyawa. Semua terdiam. Hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar dari luar balai desa. Kalau begitu, kita berangkat setelah tengah malam, ucap Pak Karto. Bawa cangkul, lampu minyak, dan keberanian. Tengah malam, 7 orang itu berjalan beriringan menuju pemakaman desa. Jalan setapak becek oleh embun, tanah licin menempel di kaki. Lampu minyak, mereka bergetar tertiup angin, menimbulkan bayangan panjang di tanah. Dari kejauhan, suara bambu berderit seolah memperingatkan mereka untuk pulang. Tapi tak ada yang mundur. Setibanya di pemakaman,
Kabut tipis menyelimuti area itu. Gundukan tanah baru tempat Pak Surya dimakamkan tampak menonjol di antara nisan-nisan tua yang berlumut. Bau anyir menusuk hidung, entah dari tanah basah atau dari sesuatu yang lain. Bismillah, ucap Pak Karto lirih. Ia menancapkan cangkul ke tanah. Yang lain mengikuti. Suara cangkul menghantam tanah basah, memecah keheningan, bergema seperti dentuman yang memanggil sesuatu dari bawah. Pelan-pelan, gundukan itu terbuka. Tanah basah dilempar ke samping, tangan-tangan mereka gemetar meski mencoba tegar. Suara napas berat terdengar dari masing-masing, bercampur dengan dingin, menusuk tulang. Tiba-tiba, Rian berhenti mencangkul. "Pak, tanahnya bergerak," katanya ketakutan. Mereka menatap liang yang mulai terbuka. Benar, tanah itu bergetar, seolah ada sesuatu di bawah yang mendorong. Seketika, wajah mereka memucat. "Cepat, gali lebih dalam," perintah Pak Widi panik. Namun, sebelum cangkul berikutnya menghantam tanah, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tanah itu meledak ke atas, menyembur, dan dari dalamnya meloncat sosok putih yang masih terbungkus kafan. Pak Surya. Sosok itu berdiri kaku di tepi liang, kepalanya tertunduk. Tali pocong di bagian kepala masih terikat erat, kainnya kotor, bercampur tanah dan darah kering. Tubuhnya bergetar, lalu terdengar suara erangan berat, bukan suara manusia, melainkan lenguhan panjang yang membuat semua bulu kuduk berdiri. "Ya Allah," desis Samsul sambil mundur terhuyung. Pocong itu meloncat tiba-tiba, menghantam Marto hingga terpelanting ke tanah. Marto berteriak histeris, tubuhnya dicekik dengan kekuatan tak kasat mata. Matanya melotot, wajahnya membiru, lalu tubuhnya terkulai kaku. Marto tewas seketika di hadapan mereka semua. Panik melanda. Bagus hampir menjatuhkan lampu minyaknya, sementara Darman berlari tanpa arah, terantuk batu nisan dan jatuh tersungkur. Pak Karto gemetar hebat, namun ia mencoba mendekat dengan membawa kitab doa di tangannya. "Surya, demi Allah, kami akan menolongmu. Biarkan kami lepaskan talimu," teriaknya dengan suara bergetar. Namun pocong itu tidak bergeming. Ia meloncat lagi, kali ini ke arah Rian. Pemuda itu menjerit, tubuhnya terhempas ke tanah, dadanya terasa seperti dihantam batu besar. Bagus berusaha menarik sahabatnya, tapi pocong itu melayang di atas mereka, menatap kosong dengan sorot mata hitam legam yang membuat darah seolah berhenti mengalir. Pak Widi akhirnya berani melompat ke liang, meraih kepala pocong itu. Dengan tangan gemetar, ia berusaha melepaskan simpul tali pocong yang masih terikat erat. Jari-jarinya berlumuran tanah dan darah, namun ia terus mencoba. Ayo cepat," teriaknya. Pocong itu meraung, suara panjang dan berat menggema ke seluruh pemakaman, membuat burung-burung malam beterbangan panik dari hutan bambu. Tubuhnya berontak hebat, tapi anehnya tidak menyerang Pak Widi langsung, seolah ada sesuatu yang menahan. Akhirnya, simpul tali itu terlepas. Tali pocong jatuh ke tanah, basah dan kotor. Pocong itu berhenti bergerak, tubuhnya kaku. Perlahan ia menoleh ke arah mereka semua. Wajah pucat itu kini tampak lebih jelas. Ada air mata mengalir dari sudut matanya, bercampur dengan tanah yang menempel. Mulutnya terbuka, mengucapkan sesuatu yang lirih, hampir tak terdengar. "Terima kasih." Lalu tubuhnya jatuh ke dalam liang, kaku dan diam. Tidak ada gerakan lagi, hanya keheningan mencekam yang tersisa. Mereka semua terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tubuh Marto tergeletak tak bernyawa di samping nisan, wajahnya masih membiru. Pak Karto menjatuhkan dirinya ke tanah, menangis terisak. "Kita terlambat, kita sudah buat dia menderita." Namun apa yang mereka pikir sudah berakhir, ternyata baru saja dimulai.
karena dari balik hutan bambu terdengar suara lain, suara meloncat-loncat, lebih banyak, datang mendekat perlahan. Seolah Pak Surya bukan satu-satunya yang kembali. Setelah peristiwa di kuburan malam itu, warga desa Wringin Sewu tidak bisa lagi tidur nyenyak. Jenazah Marto dimakamkan dengan tergesa, sementara cerita tentang bagaimana ia mati dicekik pocong Pak Surya menyebar seperti api membakar ilalang. Anak-anak menangis ketakutan, para perempuan memilih tidak keluar rumah, dan para lelaki hanya bisa duduk terdiam, wajah mereka pucat dan mata penuh kegelisahan. Pak Karto merasa bersalah lebih dari siapapun. Ia menatap tangan tuanya yang gemetar, seolah masih bisa merasakan dingin tanah makam dan tatapan kosong Pak Surya malam itu. Ia tahu tali pocong memang berhasil dilepas, tapi ia juga tahu sesuatu yang lebih besar telah terbangun. Karena sejak malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah hutan bambu. Bukan hanya satu sosok pocong, melainkan banyak. Suara meloncat-loncat, rintihan panjang, bahkan teriakan samar yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Malam berikutnya, Rian dan Bagus mencoba memberanikan diri berjaga di rumah Bagus. Mereka duduk di beranda, hanya ditemani lampu minyak kecil. "Yan," kata Bagus, "kau dengar itu?" Rian terdiam. Dari arah hutan bambu terdengar jelas suara duk, 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 seperti benda berat meloncat-loncat menghantam tanah basah. Suara itu berulang, semakin lama semakin banyak. "Astagfirullah, itu bukan satu, Gus, itu banyak," bisik Rian. Mereka berdua segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat. Dari celah jendela, mereka bisa melihat bayangan putih berkelebat di jalan desa. Tidak satu, tapi 3, 4, bahkan lebih. Kain kafan lusuh, tubuh kaku, melompat-lompat pelan, seolah berpatroli di jalanan sunyi. Warga yang mengintip dari rumah masing-masing hanya bisa menangis. Mulut mereka berkomat-kamit membaca doa. Di balai desa, Pak Karto, Pak Widi, dan beberapa lelaki lain berkumpul untuk mencari jawaban. "Ini bukan lagi soal tali pocong Surya," kata Pak Widi dengan wajah tegang. "Ada yang lebih besar. Kau dengar sendiri, bukan hanya satu pocong yang berkeliaran." Samsul mengangguk, wajahnya pucat. "Aku pernah dengar cerita lama. Konon tanah Wringin Sewu ini dulu adalah tempat pembuangan mayat orang-orang yang mati tidak wajar. Orang Belanda yang dibunuh, perampok, bahkan orang yang dikutuk. Mereka tidak dikubur dengan benar, hanya ditimbun begitu saja. Sejak itu, tanah ini dianggap angker." Pak Karto menarik napas panjang. Jadi kematian Surya hanya membuka pintu. Arwah-arwah lain ikut bangkit hening menyelimuti ruangan. Semua sadar, apapun yang terjadi sudah di luar kendali mereka. Teror berikutnya datang tidak lama kemudian. Malam itu, Darman, salah satu dari mereka yang ikut menggali kubur Pak Surya, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, lidahnya terjulur. Sama seperti Pak Rono dan Marto, tidak ada luka fisik, hanya wajah ketakutan yang membeku. Istrinya bersumpah melihat kain kafan kotor terseret masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang sebelum Darman menjerit. Namun, ketika warga datang, tidak ada apapun di sana kecuali bau busuk menusuk. Kematian Darman membuat panik seluruh desa. Sekarang mereka yakin pocong-pocong itu sedang menjemput satu persatu orang yang ikut mengubur Pak Surya. Rian dan Bagus ketakutan setengah mati. Mereka merasa sudah masuk dalam daftar maut berikutnya. "Apa kita harus lari dari desa ini, Yan?" tanya Bagus dengan suara gemetar. Rian menggeleng. "Kemanapun kita pergi, mereka akan tetap mengejar. Ini bukan sekadar arwah gentayangan. Ini kutukan." Malam itu, Pak Karto membuat keputusan nekat. Ia mengajak Rian, Bagus, Pak Widi, dan Samsul
untuk melakukan ritual pembersihan di pemakaman. "Kita harus kembalikan tanah ini ke keadaan semula," ujar Pak Karto. "Kalau benar arwah-arwah ini bangkit karena tali pocong surya yang tak dilepas, maka kita harus tutup pintu yang sudah terbuka." Dengan membawa dupa, kitab doa, dan sesaji sederhana, mereka berjalan ke pemakaman menjelang tengah malam. Angin dari hutan bambu berdesir dingin, seolah mengikuti langkah mereka. Saat sampai, mereka melihat pemandangan yang membuat jantung seolah berhenti berdetak. Puluhan sosok pocong berdiri kaku di antara nisan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala tertunduk, kain kafan kotor berlumur tanah. Ya Allah, Rian hampir terjatuh saking ngerinya. Pak Karto gemetar, tapi ia tetap melangkah ke tengah pemakaman. Ia menancapkan dupa dan mulai melantunkan doa. Namun, saat doa itu dipanjatkan, pocong-pocong itu mendongak bersamaan. Wajah pucat mereka menatap ke arah rombongan dengan mata kosong. Lalu, satu persatu mereka meloncat maju, mendekat. "Cepat, teruskan doanya, Pak," teriak Pak Widi panik sambil meraih Rian dan Bagus untuk mundur. Suara kain kafan berdecit, tanah bergetar oleh lompatan-lompatan berat. Pocong-pocong itu kini semakin dekat, mata mereka kosong tapi penuh amarah. Pak Karto berusaha keras membaca doa dengan suara lantang, tapi lidahnya mulai keluh. Nafasnya berat, keringat dingin membanjiri wajahnya. Samsul menjerit saat satu pocong meloncat tepat di depannya. Ia jatuh tersungkur, lampu minyaknya pecah, api kecil menjilat tanah basah sebelum padam. Dalam kekacauan itu, Rian menoleh ke arah makam Pak Surya. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dalam liang yang sudah kembali tertutup tanah, tampak tangan putih kaku menyembul keluar, bergetar, mencoba bangkit lagi. "Pak Surya, dia belum tenang," jerit Rian. Dan saat itu juga, seluruh pocong berhenti bergerak. Mereka menoleh bersamaan ke arah makam Pak Surya, seolah menunggu sesuatu yang jauh lebih mengerikan untuk bangkit kembali. Pemakaman Desa Wringin Sewu malam itu bagaikan neraka terbuka. Puluhan pocong berdiri kaku di antara nisan, kain kafan mereka lusuh, penuh tanah basah dan bercak darah mengering. Angin berdesir membawa bau busuk menusuk hidung, seolah tanah kubur ikut menghembuskan napasnya. Pak Karto berdiri di tengah, tubuhnya gemetar. Suara doanya nyaris tak terdengar karena lompatan pocong-pocong itu mengguncang tanah di sekitarnya. Rian dan Bagus bersembunyi di balik nisan besar. Napas mereka terengah, wajah pucat pasi. Samsul dan Pak Widi sibuk menghalau dengan doa-doa. Meski jelas doa mereka terputus-putus karena rasa takut yang mencekik. Dan dari tanah makam Pak Surya, tangan putih kaku itu semakin keluar, merobek tanah merah yang menutupinya. Jemari panjang kotor menembus tanah, diikuti kepala yang masih terikat kafan di sebagian wajahnya. Ya Allah, dia bangkit lagi, desis Rian dengan suara bergetar. Pocong-pocong lain berhenti bergerak, seolah hanya menunggu pemimpin mereka keluar dari kubur. Dalam hening yang mencekam itu, suara tanah bergeser terdengar jelas. Lalu tubuh Pak Surya meloncat keluar sepenuhnya. Kini ia berbeda. Kafan di tubuhnya compang-camping, matanya kosong, namun memancarkan amarah yang begitu dalam. Suara erangannya berat, bergema ke seluruh pemakaman, membuat dada siapapun yang mendengar serasa terhimpit batu. Pak Karto maju dengan berani, meski tubuhnya gemetar. Ia mengangkat kitab doa tinggi-tinggi. "Surya, dengarkan aku. Kami memang lalai, kami lupa membuka talimu. Tapi sekarang pintu sudah terbuka, arwah-arwah lain ikut bangkit. Hanya kau yang bisa menghentikan ini." Tapi pocong itu tidak bergeming. Ia meloncat mendekat, menghantam tanah tepat di depan Pak Karto.
Getarannya membuat dupa yang tertancap terjatuh. Mata Pak Surya yang hitam legam menatap lurus ke arah tetua desa itu. Lalu, dengan suara serak yang lirih, ia berucap, "Dulu, aku dikuburkan dengan tergesa. Kalian biarkan aku terikat. Aku terjebak 7 malam. Aku bukan sendiri. Mereka ikut bangkit. Mereka lapar." Suara itu membuat semua orang terdiam. Rian hampir tak percaya telinganya. Pocong Pak Surya berbicara. Tiba-tiba, pocong-pocong lain mulai mendekat. Lompatan mereka pelan tapi pasti, mengepung dari segala arah. Samsul panik, melempar batu ke arah salah satunya, tapi batu itu hanya menembus tubuh kafan kosong. Pocong itu tetap meloncat, seolah tak terganggu. "Pak Karto, apa yang harus kita lakukan?" teriak Bagus ketakutan. Pak Karto menutup mata, menggenggam kitab doa erat-erat. "Kita harus kembalikan mereka. Tanah harus menerima mereka lagi." Ia lalu menancapkan dupa ke tanah dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Suaranya bergetar, tapi terus dipaksa kuat. Pak Widi ikut membantu, mengangkat kedua tangan sambil memejamkan mata. Namun, semakin keras doa mereka, semakin keras pula raungan para pocong. Suara itu menggema, menggetarkan hutan bambu di sekeliling desa. Daun-daun bergoyang kencang, seolah badai akan datang, meski langit tetap gelap pekat tanpa angin besar. Rian yang sejak tadi bersembunyi, tiba-tiba mendapat firasat. Ia ingat bagaimana Pak Surya sempat berterima kasih ketika tali pocongnya dilepaskan di malam pembongkaran makam. Itu berarti ada sedikit kesadaran yang tersisa. "Pak Surya," teriak Rian dengan sekuat tenaga, "kalau kau masih ingat kami, hentikan mereka. Kau tidak ingin desa ini hancur, kan? Kau pernah hidup bersama kami." Pocong Pak Surya berhenti meloncat. Ia menoleh ke arah Rian, matanya berkedip samar, lalu tubuhnya bergetar hebat. Seolah ada 2 kekuatan yang bertarung di dalam dirinya. Para pocong lain menjerit panjang, meloncat-loncat tak terkendali, seakan marah melihat pemimpin mereka goyah. Pak Karto semakin keras membaca doa. Suaranya kini nyaris berteriak, "Ya Allah, kembalikan mereka ke tempat asalnya. Jangan biarkan mereka berkeliaran di bumimu." Tiba-tiba, tanah pemakaman berguncang hebat. Gundukan-gundukan makam bergetar, beberapa bahkan retak. Dari dalam tanah terdengar suara seperti ribuan tangan mencakar, mencoba keluar. Warga yang ikut menyaksikan dari kejauhan berteriak histeris, sebagian lari tunggang langgang. Rian dan Bagus berpelukan, air mata menetes. "Yan, kita mati malam ini," bisik Bagus lirih. Namun keajaiban terjadi. Pocong Pak Surya menjerit panjang, lalu meloncat tinggi-tinggi. Saat tubuhnya jatuh kembali ke tanah, ledakan tanah merah menyembur ke segala arah. Pocong-pocong lain yang mengepung mereka ikut bergetar. Lalu, satu persatu roboh, jatuh kaku di tanah, sebelum akhirnya lenyap ditelan bumi. Suara raungan berhenti. Hanya tersisa suara angin yang kembali normal dan jangkrik yang mulai terdengar lagi. Pak Surya terbaring di tanah. Wajahnya kini tenang, tidak lagi seram. Matanya terpejam rapat, mulutnya seolah tersenyum kecil. Tali pocong yang pernah mengikatnya kini hancur menjadi debu. Pak Karto terduduk lemas, menutup wajah dengan kedua tangannya. Akhirnya selesai. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga mencoba kembali hidup normal. Tapi suasana desa tak pernah sama lagi. Setiap malam, meski tidak ada lagi pocong berkeliaran, mereka tetap mendengar suara samar dari hutan bambu. Seperti suara meloncat-loncat jauh di dalam gelap. Rian, Bagus, dan warga yang tersisa tahu, meski pintu sudah ditutup, tanah desa Wringin Sewu sudah terlanjur ternodai. Arwah-arwah yang tidak tenang akan selalu mengintai. Dan setiap kali ada yang meninggal, warga memastikan
tali pocong dilepas dengan sempurna, sambil berdoa keras agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Karena mereka percaya bila sekali saja lupa, teror itu akan kembali. Dan siapapun yang mendengar kisah Desa Wringin Sewu akan sadar kadang kelalaian kecil dalam adat pemakaman bisa membuka pintu bagi mimpi buruk yang nyata. Sejak malam itu, Desa Wringin Sewu tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ada orang meninggal, warga selalu memastikan tali pocong dilepas karena mereka tahu satu kelalaian kecil bisa membuka pintu bagi teror yang tak pernah berhenti. Jadi, kalau kau ikut dalam pemakaman suatu hari nanti, pastikan tali itu dilepas sebelum semuanya terlambat.